Pemirsa, jasa sewa pacar beredar di media sosial. Sejumlah akun terbuka menawarkan jasa teman kencan. Bahkan jasa tersebut juga ada di beberapa kota selain Jakarta. Bagi kaum hawa yang membutuhkan teman kencan, juga tersedia daftar pria yang siap menemani lengkap dengan tarifnya. Belakangan media sosial diramaikan dengan munculnya akun-akun yang menawarkan jasa sewa pacar. Tawarannya pun beragam, mulai dari sekedar menemani ngobrol sampai tertidur lewat video atau sambungan telepon, menemani bermain game online, hingga bertemu dan berkencan secara langsung. Biasanya pelanggan pacar sewaan adalah mereka yang kesepian ataupun belum memiliki pasangan. Bahkan tak jarang pacar sewaan dijadikan pasangan fiktif untuk mendapat pengakuan dari keluarga maupun orang terdekat. Nah, yang menarik sebetulnya dari sisi demand-nya ya. Kenapa supply ini sampai ada? Karena ada beberapa katakanlah ini kan konsumennya pasti laki-laki ya, rata-rata laki-laki kebanyakan. Ya, dalam kondisi sebetulnya kesulitan untuk membangun interaksi yang real ya dengan lawan jenis begitu. Jadi kesulitan ini kemudian tidak bisa mereka temukan solusinya, tapi beberapa orang yang kemudian menjadi supplier atau katakanlah penyedia jasanya melihat bahwa ini satu potensi ya. Praktik pacar sewaan sendiri mematok harga yang cukup murah. Data yang dihimpun tim Delik untuk satu kali kencan menggunakan jasa pacar sewaan, pengguna cukup membayar Rp100.000 hingga Rp300.000. Adapun layanan pacar online yang bisa dinikmati antara lain layanan online seperti sleep call, chatting, hingga bermain game online. Sementara untuk layanan offline seperti kencan di restoran, menonton bioskop, hingga menemani ke acara pernikahan. Praktik sewa pacar sendiri diketahui identik dengan pelanggan laki-laki yang menginginkan lawan jenis yang bisa memenuhi ekspektasinya sebagai kekasih bayaran. Namun faktanya pengguna jasa sewa pacar juga datang dari kalangan kaum hawa. Untuk itu, tim Delik melakukan penyamaran dengan menyewa pacar laki-laki dari aplikasi rental pacar di media sosial. Setelah memastikan pacar yang akan disewa dan membuat janji temu, kami pun mendalami kehidupan pacar sewaan menggunakan kamera tersembunyi. Ibaratnya ada klien begini, kamu nyaman gak sih buat seperti sampai physical touch kayak gitu, foto baru nyaman? Berarti atau kamu harus berusaha membuat klien itu nyaman? Iya, harus banget. Ada laporan gak sih kami ke admin kayak gitu? Ada. Kayak Nanti aku juga laporan ke admin, kayak nanti kamu minta semacam rating dari kamu. Kamu jelasin ke aku gimana. Jadi aku kasih SSR ke admin. Jadi admin baca, jadi semakin admin itu tahu informasi tentang aku bagus. Itu disebutnya batch talent. Iya. berarti kalau kayak gitu kamu dapat ibaratnya komisinya itu berapa sih kalau gitu? Itu ketat sih kalau diselesai. Terjun tuh Per bulan atau sekali ketemuan kayak gini kamu udah langsung ditransfer gitu? Langsung, tapi nggak besoknya sih aku. Biasanya rata-rata dapat berapa tuh kayak gitu? Bergantung sih sebenarnya apa. Aku juga kadang-kadang kan kepotong admin juga. Emang admin dapat berapa kayak gitu tuh? Itu nggak tahu deh, nggak ngerti. Emang kamu biasanya kalau gitu ditransfer berapa biasanya kalau udah bersihnya kamu dapat tuh kayak gitu tuh berapa tuh? 100-an. Oh, Aldi mengaku nekat mendaftar menjadi talent pacar sewaan karena iseng dan ingin memperlancar kemampuan public speaking-nya. Pemuda 20 tahun ini tidak menolak jika ada klien yang meminta untuk melakukan sentuhan fisik seperti berpegangan tangan hingga berpelukan. selain kayak gini, kamu ladenin online juga nggak sih? Kayak yang aku lihat kan di chat juga. Pernah sekali dapat orang Bali sehari doang. Ada yang sampai sleep call nggak sih atau yang kayak gitu-gitu? Ada, bisa. Cuman dia nggak ngambil sleep. Dia cuma ngambil chat seharian. Ya udah. Kayak aku harus kebahagiaan dia dalam sehari. Itu caranya gimana ngebahagiain lewat sehari? Nanya udah makan apa gimana gitu? Iya, kayak ngebahas gimana hari ini gitu. Lagi agak gitu.
misalnya makan, ngabarin apa-apa, dia nunggu dia ngabarin juga gitu. Jadi kan akunya juga nggak ngepost banget. Yang hilang ya udah aku bilang kalau apa-apa kabarin, kalau ngapa-ngapain kabarin. Ya jadi dia apa-apa ngabarin. Ya layaknya seorang pacar. Sehari doang. Sehari doang. Iya. Tak dipungkiri, bisnis pacar sewaan yang sedang marak saat ini belum memiliki aturan yang jelas terkait keamanan maupun keselamatan baik pengguna maupun penyedia jasa. Hal ini tentu dikhawatirkan membuka peluang kriminalitas hingga prostitusi. Terlebih jasa sewa pacar terbilang cukup murah, hanya dengan membayar ratusan ribu rupiah saja sudah bisa menyewa seseorang untuk dijadikan pacar. Bahkan kontak fisik pun dimungkinkan asal mau membayar lebih. Namun praktik ini dinilai berisiko tinggi sebab tidak ada jaminan keamanan dari penyedia jasa jika penyewa berperilaku kriminal. Maka dari itu dikhawatirkan dari dampak kegiatan ini akan melahirkan sebuah peristiwa pidana, apakah itu penipuan, apakah itu human trafficking, apa itu asusila, ataukah itu perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kenapa sampai sejauh itu? Karena ini terjadi perjanjian antara kedua belah pihak, apalagi ini kan menggunakan media sosial, yang menggunakan media elektronik, sangat rentan terjadinya dugaan penipuan peristiwa pidana itu. Interaksi di ranah cyber memungkinkan terbukanya celah kejahatan. Selain itu, ketika sebuah hubungan sosial ditransaksikan, tentu juga dapat menciptakan pergeseran norma sosial. Kita harus berhati-hati dan melihat perkembangan, jangan sampai kemudian ini menjadi legal, yang terjadi nanti adalah menjadi bisnis prostitusi, menjadi tindak pidana perdagangan orang gitu ya, yang itu harus kita antisipasi gitu ya. Maraknya bisnis sewa pacar seolah mengajak kita untuk kembali memperbaiki kualitas interaksi sosial pada masing-masing individu. Sebab relasi hampa berkedok pacar sewaan dapat menggerus sebuah interaksi sosial yang seharusnya sakral. Karena hubungan sosial yang berlandaskan transaksi nominal sangat jauh dari kelaziman dan akar budaya kita.